Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita telah dapat hadir di dalam ruangan yang mulia ini. Allah hanya menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat-Nya, bukan untuk mengkufurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, ingat azabku sangatlah pedih. Maka dari itu marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau rela mengorbankan hartanya, yang mana beliau rela mengorbankan darah dagingnya, yang mana beliau rela mengorbankan anak istrinya demi apa? Demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimahnya. Saya langsung saja masuk ke judul kultum saya yang berjudul Puasa Melatih Kesabaran. Hukum puasa adalah wajib sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa juga dapat melatih kita untuk sabar. Kata sabar mudah kita ucapkan, mudah kita lafazkan, tetapi sulit untuk kita laksanakan, sulit untuk kita amalkan. Coba kalau ada kerabat kita, teman kita yang kena musibah misalnya, kena cobaan, kena ujian, gampang kita menasihati mereka. Tetapi andaikan kita yang kena musibahnya, andaikan kita yang kena cobaannya, belum tentu kita bisa sabar. Belum tentu kita bisa tabah. Ternyata sulit untuk sabar, ternyata susah untuk sabar. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita akan sama-sama belajar bagaimana cara sabar dari berpuasa. Karena puasa sejatinya melatih kita untuk sabar, dan memang puasa itu membutuhkan kesabaran. Dalam sebuah hadis, as-saumu nisfu sabri, puasa itu separuh dari kesabaran. Kenapa demikian? Coba bayangkan, di tengah hari, matahari sedang panas-panasnya, tubuh kita sedang capek-capeknya, badan kita sedang lemas-lemasnya, tenggorokan kita sedang kering-keringnya, perut kita sedang lapar-laparnya. Di depan kita ada makanan, ada minuman. Takkan kita sentuh, takkan kita makan, sabar menunggu, sabar menanti, sampai azan maghrib dikumandangkan, sampai beduk maghrib ditabuh. Sabar kita. Kalau nggak sabar, jangankan yang ada di depan mata, jangankan makanan atau minuman ada di depan mata, yang tak ada di depan mata tersembunyi di kulkas. Kalau kita tak sabar, saat dahaga, saat haus, kita ambil itu dalam kulkas. Kalau kita tak sabar, maka puasa mengajarkan kita untuk sabar. Kaum muslimin dan kaum muslimat insya Allah dirahmati oleh Allah. Sabar dibagi menjadi 3. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Kita selama hidup di dunia ini, selama kita masih menghirup oksigen di dunia ini, pasti kita punya masalah. Yang jelas kita ini pasti punya masalah. Kuncinya apa? Setelah kita ikhtiar, setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, sabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kita ujian melewati batas kemampuan kita sendiri. Sabar saja, insya Allah nanti pasti ada jalan keluarnya. Dan yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita ini Islam, wajib puasa, wajib salat, wajib zakat. Sabar kita lakukan itu semua. Dan yang ketiga, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan.
Zaman sekarang nih luar biasa. Tinggal kita punya HP saja, isi kuota, pencet sana, pencet sini, sudah tersedia itu berbagai macam jenis kemaksiatan yang bisa kita tonton. Dari HP, maka butuh sabar untuk meninggalkan itu semua. Insya Allah kalau kita sabar, nantinya kita akan merasakan kenikmatan. Sama seperti kita berpuasa, sabar kita menahan haus, sabar kita menahan dahaga, dan nantinya kita akan merasakan kenikmatan ketika berbuka dan kenikmatan ketika bertemu dengan Tuhan kita nantinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kita selama hidup di dunia ini jangan malas untuk berpuasa. Jangan malas untuk beramal soleh. Karena tidak ada gunanya kita hidup kalau kita tidak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amal soleh selain sholat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Dan jikalau kita meninggalkannya, kita wajib pula untuk menggantikannya. Dan ada juga puasa Senin Kamis yang sudah sering kita lakukan. Maka dari itu jangan malas untuk berpuasa. Karena ketika kita berpuasa bisa mendatangkan manfaat bagi tubuh kita. Di antara manfaatnya yaitu bisa membasmi racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Dan ketika kita berpuasa, jangan ada di antara kita yang berbuat maksiat. Jikalau kalian ingin selamat dunia dan akhirat, maka dapatkanlah syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya memberikan syafaat kepada orang-orang yang tertentu saja. Allah hanya memberikan syafaat kepada orang-orang yang soleh dan kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menzolimi temannya. Allah tidak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang lalai dengan salatnya. Kenapa? Karena Allah hanya memberikan syafaat kepada orang-orang yang soleh dan kepada orang-orang yang beriman. Betapa banyak orang-orang di luar sana agamanya Islam tapi dia masih berbuat maksiat di mana-mana. Dulu orang berbuat maksiat di atas permukaan bumi ini sembunyi-sembunyi. Malu dia. Tetapi kenapa umat Islam di zaman sekarang, kenapa anak-anak di zaman sekarang, bahkan semua manusia di zaman sekarang ini, dia berbuat dosa terang-terangan. Ini yang harus kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Kenapa umat muslim di zaman sekarang tidak punya malu lagi? Kenapa umat muslim di zaman sekarang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi? Padahal azab Allah itu sangatlah pedih. Inna azabillah syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka dari itu marilah kita sama-sama berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik. Tidak akan ada tukang sampah di luar sana datang ke sini mengajak kita untuk berbuat baik. Tidak akan ada. Kenapa? Karena berbuat baik itu tergantung pada diri kita masing-masing. Tergantung pada hati kita masing-masing. Maka dari itu marilah kita sama-sama berusaha berubah untuk menjadi yang lebih baik insyaAllah. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.